Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Ana Mariam dengan NIM 31226. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai studi kelayakan bisnis tentang metode penilaian investasi. Di sini ada metode payback period, yaitu sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal semula. Rumusnya yaitu PP atau payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini yaitu A. Memberikan informasi tentang kapan lamanya dana investasi akan kembali. B. Memberikan informasi tentang jangka waktu break-even point. C. Bisa menjadi alat pertimbangan sebuah resiko. Semakin banyak payback period, semakin kecil resiko kerugian. Begitu juga sebaliknya. Kekurangannya yaitu payback period mengabaikan proses atau penerimaan investasi yang diperoleh setelah masa payback period tercapai. B. Payback period tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau value of money. C. Payback period tidak memiliki informasi tentang tambahan value yang bisa diterima perusahaan. Selanjutnya, ada metode internal rate of return, yaitu metode analisis investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Dengan rumus IRR sama dengan RK ditambah NPV RK dibagi TPV RK dikurangi TPV RB dikali RB dikurangi RK. Adapun kelebihan dan kekurangannya, metode IRR tidak mengabaikan nilai waktu dari uang. Dasar perhitungan menggunakan aliran arus kas, tidak berefek pada aliran arus kas selama period investasi. Kekurangannya membutuhkan perhitungan biaya modal yang menjadi batas terbawah dari nilai yang kemungkinan bisa dicapai. Yang kedua, perhitungan IRR lebih rumit dibandingkan metode yang lainnya. Harus trial and error apabila tidak menggunakan software. Yang ketiga, tidak membedakan antara proyek atau investasi yang memiliki perbedaan dalam ukuran dan keadaan investasi. Kemudian ada metode net present value, yaitu selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran masuk kas bersih atau proses rencana proyek investasi dengan nilai atau jumlah pengeluaran modal untuk proyek investasi tersebut. Berdasarkan kriteria keputusan metode NPV, apabila nilai sekarang dari aliran masuk kas bersih yang akan dihasilkan dari suatu proyek investasi melebihi atau sama jumlahnya dengan jumlah pengeluaran modal untuk proyek investasi, maka proyek investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Rumusnya yaitu NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah R ditambah C2 dibagi 1 ditambah R dikali 2 dan seterusnya seperti itu. Adapun kekurangan dan kelebihannya, kelebihannya yaitu yang pertama, nilai waktu dari uang turut diperhitungkan. Yang kedua, nilai sisa proyek atau investasi turut diperhitungkan. Yang ketiga, arus kas selama masuk investasi proyek turut diperhitungkan. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, apabila proyek mempunyai nilai investasi yang beda dan jangka waktu yang juga berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut lebih baik. Yang kedua,
Manajer keuangan harus bisa menghitung tingkat biaya modal selama masa investasi. Yang ketiga, kelayakan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus kas. Faktor usia lama investasi juga bisa mempengaruhi. Selanjutnya ada metode probability index, yaitu analisis metode investasi probability index membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Probability index dikenal juga dengan nama profit investment ratio atau rasio laba investasi, dan value investment ratio atau rasio investasi nilai. Apabila probability index hasilnya lebih besar dari 1, investasi tersebut layak untuk diambil. Semakin besar angkanya, maka investasi tersebut semakin layak. Dengan rumus PI atau probability index sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi nilai investasi awal. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan yang pertama, memberikan informasi presentasi arus kas di masa mendatang dengan aliran kas awal. Yang kedua, memperhitungkan biaya modal. Yang ketiga, memperhitungkan semua arus kas. Kekurangannya, pertama, tidak menginformasikan tentang return suatu proyek investasi. Yang kedua, tidak memiliki informasi tentang risiko investasi. Yang ketiga, tidak menginformasikan apakah sebuah investasi memberikan keuntungan atau keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada break-even point, yaitu perhitungan bisnis untuk mengetahui berapa besar penjualan bisnis butuhkan untuk menjadi titik impas atau balik modal. Setelah itu, bisnis bisa mulai mengharapkan laba. Selain itu, BEP juga berperan sebagai tolak ukur seseorang untuk memulai bisnis ataupun berinvestasi. Rumusnya yaitu BEP per unit dapat dihitung BEP per unit sama dengan FC dibagi P min VC. Adapun manfaat break-even point yaitu sebagai pedoman pemilik usaha untuk memberikan nilai investasi yang sesuai sehingga dapat mengimbangi biaya produksi awal. Yang kedua, yaitu menggunakan hasil perhitungan tersebut sebagai analisis bagi perusahaan untuk menentukan nilai pembelian dan penjualan saham, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur penentuan margin agar usaha memperoleh keuntungan bukan kerugian. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang metode penilaian investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.